Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kembali kita pelajari materi di subbab persamaan eksponen untuk sub materi penyelesaian persamaan eksponen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Persamaan eksponen. Kali ini kita masih mempelajari materi penyelesaian persamaan eksponen. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, cara untuk menentukan penyelesaian dari persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p adalah dengan menggunakan sifat berikut ini. Nah, A pangkat fx itu mempunyai basis A dan pangkat atau eksponennya adalah fx. Sedangkan untuk A pangkat p mempunyai basis A dan eksponennya adalah p. Nah, karena nilai di ruas kiri dan ruas kanan ini sama, kemudian basisnya juga sama-sama A, maka pangkatnya itu pasti juga sama, yaitu fx sama dengan p. Jadi, didapat kesimpulan untuk sifat yang kedua. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx itu sama dengan p. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan berikut. Nah, di sini terdapat 5 soal dengan 5 persamaan eksponen. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, 2 pangkat 3x dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, untuk ruas kiri di sini merupakan bilangan berpangkat dengan basis 2 dan pangkat atau eksponennya adalah 3x dikurang 1. Sedangkan untuk ruas kanannya di sini basisnya adalah 2 dengan pangkatnya adalah 5. Nah, di sini terlihat bahwa basis untuk kedua bilangan berpangkat ini sudah sama-sama 2. Maka langsung saja kita gunakan sifat A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jika dan hanya jika fx itu sama dengan p. Nah, berdasarkan sifat ini, maka 2x pangkat 3x dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 5 jika dan hanya jika 3x dikurang 1 sama dengan 5. Nah, maka akan kita cari nilai x berdasarkan persamaan ini. Caranya kita pindahkan 1 ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 1. Sehingga didapat 3x sama dengan 5 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 3x sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita bagi kedua ruasnya dengan 3. Maka didapat x sama dengan 6/3. Nah, hasil dari 6 dibagi 3 adalah 2. Maka didapat nilai x sama dengan 2. Sehingga nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 3x dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 5 adalah 2. Nah, berikutnya bagian yang B. 8 pangkat x dikurang 2 sama dengan 1/16. Nah, untuk ruas kiri ini dalam bentuk bilangan berpangkat, di mana basisnya itu adalah 8, sedangkan pangkatnya adalah x dikurang 2.
Nah, sementara untuk ruas kanannya di sini berbentuk pecahan 1/16. Nah, perhatikan 8 dan 16 itu merupakan hasil dari bilangan berpangkat dengan basis 2. Di mana 8 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 3, sedangkan 16 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 4. Maka kita nyatakan ruas kiri dan ruas kanannya ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Sehingga untuk ruas kiri 8 di sini kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3, sehingga didapat ruas kirinya adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan X dikurang 2. Nah, sedangkan untuk ruas kanan yaitu 1/16. 16 di sini kita nyatakan menjadi 2 pangkat 4, sehingga didapat untuk ruas kanannya menjadi 1/2 pangkat 4. Nah, langkah selanjutnya untuk ruas kiri akan kita gunakan sifat eksponen, yaitu sifat pangkat-pangkat. A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya, yaitu 3 dikali X dikurang 2. Nah, untuk mengalikan kedua pangkat ini kita gunakan sifat distributif, yaitu 3 kita kalikan dengan X, kemudian 3 kita kalikan dengan negatif 2. Sehingga didapat untuk ruas kanannya adalah 2 pangkat 3X dikurang 6. Nah, sedangkan untuk ruas kanannya kita gunakan definisi dari bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Maka kita nyatakan 1/2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat negatif 4. Nah, perhatikan di sini terlihat bahwa kedua ruasnya itu sudah dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2. Maka tinggal kita gunakan sifat ini, sehingga didapat 3X dikurang 6 itu sama dengan negatif 4. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, caranya kita pindahkan 6 ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 6, sehingga didapat 3X sama dengan negatif 4 ditambah 6. Hasilnya adalah 3X sama dengan 2. Nah, terakhir kita bagi kedua ruasnya dengan 3, maka didapat nilai X sama dengan 2/3. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 8 pangkat X dikurang 2 sama dengan 1/16 adalah 2/3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang C. 16 pangkat 1/X ditambah 1 sama dengan 8. Nah, perhatikan untuk ruas kiri di sini dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 16 dan pangkat 1/X ditambah 1. Nah, sedangkan ruas kanannya di sini adalah 8. Perhatikan bahwa 16 dan 8 itu merupakan hasil dari bilangan berpangkat dengan basis 2. Di mana 16 ini merupakan hasil dari 2 pangkat 4, sedangkan 8 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 3. Maka kita nyatakan 16 menjadi 2 pangkat 4, sedangkan 8 kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3. Nah, untuk ruas kiri, kita nyatakan 16 ini menjadi 2 pangkat 4, sehingga didapat 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 1/X ditambah 1. Nah, sedangkan untuk ruas kanannya kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya perhatikan kembali untuk ruas kiri. Nah, untuk ruas kiri di sini kita gunakan sifat eksponen, yaitu sifat pangkat-pangkat. A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya,
yaitu 4 dikali 1 per X ditambah 1, hasilnya adalah 4 pangkat X ditambah 1. Sehingga didapat 2 pangkat 4 per X ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, perhatikan bahwa ruas kiri dan ruas kanannya di sini sudah kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2. Maka langkah selanjutnya tinggal kita gunakan sifat ini, sehingga didapat 4 per X ditambah 1 sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, caranya kita pindahkan X ditambah 1 ini ke ruas kanan dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan X ditambah 1, sehingga didapat persamaan 4 sama dengan 3 dikali X ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya untuk ruas kanannya akan kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 3 dengan X, kemudian kita kalikan 3 dengan 1, sehingga didapat persamaan 4 sama dengan 3X ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 3 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 3, sehingga didapat persamaan 4 dikurang 3 sama dengan 3X. Hasilnya adalah 1 sama dengan 3X, atau bisa kita balik menjadi 3X sama dengan 1. Nah, langkah yang terakhir tinggal kita bagi kedua ruasnya dengan 3, sehingga didapat nilai X sama dengan 1 per 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 16 pangkat 1 per X ditambah 1 sama dengan 8 adalah 1 per 3. Nah, berikutnya bagian yang D. Akar dari 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 1 per 9. Nah, di sini terlihat untuk ruas kiri itu dalam bentuk akar, sedangkan untuk ruas kanannya itu dalam bentuk pecahan. Nah, selanjutnya terlihat di sini terdapat angka 3 dan 9, di mana kedua bilangan ini merupakan hasil dari bilangan berpangkat dengan basis 3. Nah, untuk 3 itu berarti 3 pangkat 1, sedangkan 9 berarti 3 pangkat 2. Nah, untuk ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan ini akan kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Perhatikan untuk ruas kiri. Nah, ruas di kiri di sini berbentuk akar. Maka akan kita nyatakan bentuk akar ini menjadi bilangan berpangkat itu berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Maka akar dari 3 pangkat X ditambah 3 itu dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat X ditambah 3 per 2. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan yaitu 1 per 9 akan kita nyatakan menjadi 1 per 3 pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya untuk ruas kanan ini kembali kita gunakan definisi dari bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka untuk 1 per 3 pangkat 2 dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat negatif 2, sehingga didapat 3 pangkat X ditambah 3 per 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Nah, perhatikan di sini terlihat bahwa basis untuk kedua bilangan berpangkat yang ada pada ruas kiri dan kanannya ini sudah sama-sama 3. Maka langkah selanjutnya tinggal kita gunakan sifat ini, sehingga didapat X ditambah 3 per 2 itu sama dengan negatif 2. Nah, dari persamaan ini maka akan kita cari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, pertama kita pindahkan 2 ini ke ruas kanan dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 2, sehingga didapat X ditambah 3 sama dengan negatif 2 dikali 2.
Hasilnya adalah X ditambah 3 sama dengan negatif 4. Nah, berikutnya kita pindahkan 3 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 3. Sehingga didapat X sama dengan negatif 4 dikurang 3. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 7. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan akar dari 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 1/9 adalah negatif 7. Nah, terakhir bagian yang E. 2 pangkat 3X dikurang 3/2 sama dengan akar pangkat 3 dari 1/4. Nah, untuk ruas kanannya di sini terlihat bentuknya adalah bilangan berpangkat dengan basis 2 dan pangkatnya adalah 3X dikurang 3/2. Nah, sementara untuk ruas kanan di sini itu dalam bentuk akar. Nah, untuk ruas kanan ini akan kita gunakan sifat akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Maka, untuk akar pangkat 3 dari 1/4 dapat kita nyatakan menjadi 1/4 pangkat 1/3. Sehingga didapat 2 pangkat 3X dikurang 3/2 itu sama dengan 1/4 pangkat 1/3. Nah, perhatikan di sini terdapat bilangan 2 dan 4. Nah, di mana 2 dan 4 itu merupakan hasil dari bilangan berpangkat dengan basis 2, yaitu untuk 2 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 1, sedangkan 4 merupakan hasil dari 2 pangkat 2. Maka persamaan ini dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3X dikurang 3/2 sama dengan 1/2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1/3. Nah, berikutnya untuk 1/2 pangkat 2 akan kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat negatif, yaitu 2 pangkat negatif 2. Sehingga didapat 2 pangkat 3X dikurang 3/2 sama dengan 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 1/3. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan di sini masih kita gunakan sifat eksponen, yaitu sifat pangkat-pangkat. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya, yaitu negatif 2 dikali 1/3, hasilnya adalah negatif 2/3. Sehingga didapat 2 pangkat 3X dikurang 3/2 sama dengan 2 pangkat negatif 2/3. Nah, perhatikan bahwa ruas kiri dan ruas kanannya di sini sudah sama-sama dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2. Maka tinggal kita gunakan sifat ini. Sehingga didapat 3X dikurang 3/2 itu sama dengan negatif 2/3. Maka akan kita cari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, caranya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 3 dengan 3X dikurang 3. Kemudian sama dengan kita kalikan negatif 2 dengan 2. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, berikutnya untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 3 dengan 3X, kemudian kita kalikan 3 dengan negatif 3. Sehingga didapat persamaan 9X dikurang 9 sama dengan negatif 4. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 9 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 9. Sehingga didapat persamaan 9X sama dengan negatif 4 ditambah 9. Hasilnya adalah 9X sama dengan 5. Nah, angka terakhir kita bagi kedua ruasnya dengan 9. Sehingga didapat nilai X sama dengan 5/9. Jadi, himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 3X dikurang 3/2 sama dengan akar pangkat 3 dari 1/4 adalah 5/9. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab persamaan eksponen. Untuk submateri penyelesaian persamaan eksponen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.